Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi Syarhin Mandhuma Al-Baikuni dalam ilmu mustalah al-hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pembagian hadis yang ke-21. Setelah sebelumnya kita membaca hadis yang jenis hadis yang ke-20, yaitu hadis al-mudallis. Dan sekarang kita ambil hadis yang syad. Hadis syad, siapa baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razi hafizahullah taala al-hadi wal 20 asyadu. انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى بيان نوع من أنواع الضعيف من حيث خطأ راويه وهو الشاذ فقال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. Baik, selanjutnya kata beliau hadis yang ke-21 yaitu asyad. Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu taala berpindah setelah sebelumnya menjelaskan apa itu hadis al-mudallis atau mudallas, hadisnya mudallis rawinya. Kemudian beliau menjelaskan satu jenis dari jenis-jenis juga yang dia termasuk dari jenis yang dhaif, dari sisi adanya kesalahan dalam rawi, dan dia adalah hadis syadz, dan dia disebut atau istilahnya hadis syadz. Maka berkata Al-Baikuni rahimahullahu taala, wa ma yukhalif siqatun fihil mala fasyadz, dan apa yang menyelisihi atau seorang rawi yang terpercaya itu menyelisihi al-mala, banyak orang yang diselisihi. Jadi yang pertama adalah dia rawi terpercaya, kemudian ia menyelisihi banyak dari orang yang juga terpercaya, yang juga thiqah, maka namanya adalah asyad. Akan dijelaskan oleh penulis hafizahullah. Lanjut. ثم قال حفظه الله قوله واو الواو هنا عاطفة والمراد والقسم 21 من أقسام المذكورة في المنظومة هو ما موصولة بمعنى الذي أو شرطية يخالف باعتبار ما موصولة فعل مضارع مرفوع بالضمة وباعتبارها بشرطية فهو مجزوم بالسكون. Selanjutnya kata beliau dalam menjelaskan syair di atas adalah qauluhu waw, al-waw huna atifah, waw atof, dan yang diinginkan adalah wal qismul hadi wal 20, yaitu adalah ini jenis yang ke-21 dari jenis-jenis yang disebutkan dalam bait-bait syair ini. Huwa, dan dia adalah ma di sini adalah mausulah yang bermakna alladhi atau syartiyah. Jadi bisa dua, bisa ma mausulah, bisa ma syartiyah. Yukhalif bi'tibari ma mausulah. Yukhalif, kalau ma-nya dijadikan sebagai ma mausulah, maka dia adalah fi'il mudhari marfu dengan dhamma, berarti yukhalifu. Ya kan, kalau dia ma-nya dijadikan sebagai ma mausulah, berarti wa ma yukhalifu thiqatun fihil mala fasyad. Wa bi'tibariha syartiyah, maka kalau ma-nya itu dijadikan sebagai ma syartiyah, fahuwa majzumun bisukun, maka dia majzum dengan sukun, sebagaimana yang ada pada cetakan kita ini. Wa ma yukhalif, berarti dia ma-nya adalah ma syartiyah. Kemudian fa-nya nanti itu akan dijelaskan. Di sebagian nuskhoh kita dapati juga wa ma yukhalifu, berarti dia jadikan ma-nya sebagai mausulah. Kalau yang dicetakan kita wa ma yukhalif disukun, berarti dia ma syartiyah. Pembahasan nahwu ya. Lanjut. وعلى هذا فالفاء في قوله فالشاذ واقعة في جواب الشرط وعلى الأول رابطة ثقة. الثقة من جمع بين العدالة والضبط سواء كان في مرتبة الثقة أو نزل عنها إلى مرتبة الصدق فيه أي فيما يرويه يخالف الملا
أصلها بالهمزة الملأ وحذف الهمز للوزن والله أعلم. والملأ أشرف الناس ورؤوس ورؤوسهم ومقدموهم الذي يرجع إلى قولهم. والمراد هنا المقبولون من الرواة إذا خالفهم ثقة، فهذا هو الشاذ، وهو في اللغة يدل على الانفراد والمفارقة، والشاذ عن الجماعة انفرد عنهم. Selanjutnya kata beliau wa ala hadha, yaitu di atas ma sebagai ma syartiyah. Fal fa'u, maka fa yang ada itu yang difasyad, fa-nya itu adalah fi qoulihi fasyad waqi'atun fi jawab syarat. Nah, dia jadi jawaban syarat, dia jadi jawaban syarat. Au nazala anha wa ala al-awwal rabithah, dan alal awwal maksudnya ma mausulah. Ma mausulah. Maksudnya ma mausulah rabithah, dia sebagai pengikat, dianya sebagai rabith. Wa thiqah, as-thiqah artinya adalah menjama' bainal adalah wad dhabt, siapa yang mengumpulkan padanya adalah dan dhabt, adil dan dhabt, maka dia dikatakan sebagai rawi yang thiqah, rawi yang thiqah. Sawa'un kana fi martabati thiqah aw nazala anha ila martabati as-sidq. Sama saja dia berada di tingkatan as-thiqah atau dia berada di tingkatan as-sidq, yaitu berarti dia khafifud dhabt, khafifud dhabt. Fihi, dalam syair fihi ai fi ma yarwihi, pada apa yang ia riwayatkan. Yukhalif al-mala, menyelisihi al-mala, asluha bil hamzah, al-mala yang alif setelah lam itu hamzah yang di akhirnya, al-mala itu dia. Wa hudhif al-hamz lil wazni wallahu alam, dan dihapus hamzahnya untuk kepentingan wazan syair, wallahu alam. Wal mala, dan mala adalah asyrafun nasi, dia adalah manusia yang mulia, memiliki keutamaan, dan pemimpin-pemimpinnya. Wa muqaddamuhum, orang-orang terdepannya. Alladzina yurja'u ila qaulihim, yang orang-orang ketika berselisih pendapat atau ada ia memberikan suatu pendapat, maka pendapatnya yang diambil, yaitu al-mala. Wal muradu huna, yang diinginkan di sini adalah al-maqbulun min ar-ruwati idza khalafahum thiqah. Ini penting di takkid baik-baik, penting diingat. Yang diinginkan di sini adalah al-maqbulun, rawi-rawi yang diterima, rawi-rawi yang diterima, bukan rawi-rawi yang lemah, rawi-rawi yang kuat. Min ar-ruwat, dari antara rawi-rawi, idza khalafahum thiqah, jika ia menyelisihi as-thiqah, berarti harus ada riwayat pembanding hingga dikatakan bahwasanya ia menyelisihi. Fa hada huwa syad, maka dia adalah disebut sebagai asyad. Wa huwa fil lughah yadullu ala al-infirad wal mufaraqah. Asyad dari sisi bahasa adalah al-infirad, orang yang bersendiri, wal mufaraqah, orang yang berpisah. Kalau berpisah bersendiri. Wa syad anil jamaah infarada anhum, kalau ada dikatakan syad anil jamaah, berarti ia bersendiri dari jamaah, ia bersendiri dari jamaah itu secara bahasa. Wahasiluhu yaqulu an-nadhimu asyadu huwa ma khalafa fihi thiqatu ghayrahu min as-thiqati, wa hadha muwafiqun liqouli Syafi'i. Kesimpulannya kata beliau hafizahullah taala, yaqulu an-nadhim al-Baikuni, Imam al-Baikuni rahimahullah taala berkata, asyad adalah dia apa yang khalafa fihi thiqah ghayruhu min as-thiqat. Ada rawi yang thiqah, ia menyelisihi pada riwayatnya rawi yang thiqah yang lain. Makanya as-thiqat min as-thiqat itu di situ jamak, berarti lebih dari satu rawi yang thiqah. Kalau yang pertama fihi thiqah mufrad ya. Jadi ada satu rawi thiqah yang menyelisihi rawi-rawi yang thiqah yang lainnya. Ia berselisih atau berbeda dalam riwayatnya.
Wa hadha huwa muwafiq liqoulihi wa hadha muwafiq liqouli Syafi'i. Ini sesuai dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: وتحرير المقام أن الشاذ هو ما تحقق فيه خطأ المقبول، وينقسم إلى قسمين: الأول التفرد مع المخالفة، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهو ما أشار إليه الناظم ونص عليه الشافعي. وقد يطلق على مخالفة الضعيف للمقبول، ويقع هذا في السند والمتن، ووقوعه في السند له صور كثيرة. Baik, selanjutnya kata beliau wa tahrirul maqam, penjelasan atau uraian dari al-maqam dari tempat ini, yaitu tentang syad. Bahwasanya syad adalah huwa matahaqqaqa fi khata'ul maqbul. Dia adalah apa yang syad itu apa yang jelas atau nyata terdapat pada sebuah riwayat itu khata', kesalahan dari al-maqbul, yaitu rawi yang diterima, rawi yang thiqah. Rawi yang diterima, bukan rawi yang tidak diterima. Jadi rawi yang thiqah. Wa yang qasimu, kalau bukan rawi thiqah maka bukan disebut syad lagi, maka dia sudah pastikan kelemahannya. Wa yang qasimu la qismain, maka dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tafarrud ma'al mukhalafah, dia bersendiri bersamaan dengan ia menyelisihi yang lainnya. Jadi ada banyak riwayat yang datang menyebutkan dengan konteks hadis yang sama atau dalam pembahasan hadis yang sama, akan tetapi dari banyaknya riwayat ini ia bersendiri dari sebuah lafaz misalkan, atau dari sebuah sanad. Wa huwa, dan dia adalah yang jenis pertama ini at-tafarrud ma'al mukhalafah, wa huwa mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Ini dia rawi yang makbul, rawi yang diterima, ia menyelisihi rawi atau orang yang lebih utama darinya, liman huwa aula minhu, yang lebih utama darinya. Wa huwa ma asyara ilaihi an-nazim. Nah, ini dia yang disebutkan atau disyaratkan oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala. Wa nass alaihi Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga berada di atas definisi atau hal tersebut. Wa qad yutlaqu ala mukhalafati dhaif lil maqbul. Kadang digunakan juga penggunaannya, yaitu ada rawi yang dhaif menyelisihi rawi yang makbul. Rawi yang dhaif menyelisihi rawi yang diterima, rawi yang makbul. Wa yaqa'u hada fi sanad wal matan. Asyad ini terjadi di sanad dan terjadi juga di matan. Kan disebutkan contohnya. Wa wuqu'uhu fi sanad lahu suwarun katsirah. Dan dia terjadinya di dalam sanad banyak jenisnya atau banyak bentuknya. Contoh, مثال الشاذ في السند روى معمر في جامعه عن الزهري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إن أبي كان يكلف أتياما يصل الأرحام. yakfulu. Yukallifu itu membebankan anak yatim. Yakfulu, dia menanggung anak yatim. Masa anak yatim mau dikasih beban lagi? Yakful. Ya Nabi Allah, inna abi kana yakfulu aitam wa yasilu arham wa yaf'alu kada fa ina madakhaluhu. Qal halaka abuka fil jahiliyah? Qal na'am. Qala famadakhaluhu an-nar. Qala faghadaba a'rabi wa qala fa aina madakhalu abika? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam: haitsuma marartu bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar. Faqala al-Arabi: laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban ma marartu bi qabri kafirin illa basyartuhu bin nar. Selanjutnya kata beliau contoh asyad yang terjadi di dalam sanad, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ma'mar dalam jami'nya dari Az-Zuhri.
beliau berkata, ja'a A'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Az-Zuhri berkata, datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, wahai Nabi Allah, inna abi kana yakful aitam, sesungguhnya ayah saya dia menanggung anak-anak yatim, wa yasilul arham, ini menyebutkan perbuatan-perbuatan baiknya, dan dia juga menyambung silaturahmi, wa yaf'alu kada, menyebutkan dan dia berbuat demikian, yaitu menyebutkan perbuatan-perbuatan baiknya yang lain. Yang berkata ini adalah seorang Arabi. Fa ina madkhaluh, maka di mana tempat masuknya dia? Maksudnya ia pertanyakan apakah nanti ia akan di neraka atau di surga. Qala halaka abuka fil jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Arabi ini, apakah ayahmu meninggal dia dalam keadaan jahiliyah? Qala na'am, maka Arabi itu menjawab, iya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famadkhuluhu finnar, famadkhuluhu an-nar, maka ia akan masuk ke dalam neraka, tempat masuknya di neraka. Qala, di sini yang qala siapa di sini? Az-Zuhri. Yang lain? Az-Zuhri ya. Faqad balaghabi, karena dia yang meriwayatkan, maka Az-Zuhri yang berkata di sini, faqadiba al-A'rabi. Siapa al-A'rabi ini kemudian marah, dan ia berkata, ya maklum ya, seorang Arab Badui yang memang ya seperti itu dia keadaannya, seperti itu, dan itu telah dimaklumi. Ia berkata, lalu ayahmu di mana tempat masuknya ya Rasulullah? Karena kan juga meninggal di keadaan jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, si Arabi ini, haitsu marartu bi qabrin kafirin fabashshirhu bin nar. Maka tatkala tatkala engkau melewati kuburan orang kafir, maka fabashshirhu bin nar, maka beri selamat dia atas neraka, berikan selamat kepada neraka. Maka berkata si A'rabi ini, laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban. Maka si A'rabi ini berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membebaniku dengan sesuatu yang sangat meletihkan, sesuatu yang sangat melelahkan. Ma marartu bi qabrin kafirin illa basyartuhu bin nar. Maka kata si Arabi ini, tidaklah saya melewati sebuah kuburan dari kuburan orang kafir, kecuali saya memberikan kabar kepada dia bahwasanya ia di neraka, Hanya yang menjadi syahid akan apa yang akan disebutkan oleh Syekhul Hasan hafizahullah taala selanjutnya. هذا رواه معمر عن الزهري مرسلا ومعمر ثقة ثابت فاضل من أثبات أصحاب الزهري وإن لم يكن في الطبقة العليا منهم وخالفه إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة فرواه عن الزهري عن عامر بن أبي وقاص عن أبيه به مرفوعا وأخطأ إبراهيم في ذلك فوصله شاذ. قال أبو حاتم إنما يروونه عن الزهري قال جاءني أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرسل أشبه. Selanjutnya kata beliau yang menjadi syahid dalam contoh di atas adalah demikian kata beliau yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri mursalan. Jadi Az-Zuhri langsung mursal. Az-Zuhri tabi'i. Az-Zuhri adalah seorang tabi'i. Wa Ma'mar thiqatun sabtun fadil min athbati ashabi Az-Zuhri. Ma'mar adalah orang yang thiqah, terpercaya, sahabat utama, fadil, sama memiliki keutamaan, dan dia termasuk di antara min athbati ashab Az-Zuhri. Ashab sini murid, tilmid. Dia termasuk di antara murid yang paling terpercaya dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala.
wa illam yakun fi at-tab'atil ulya minhum, dan di antara guru atau murid-murid Az-Zuhri ini ada yang derajatnya lebih tinggi dan dia menyelisihinya. Jadi kan Az-Zuhri punya banyak murid dan dia bertingkat-tingkat martabatnya. Ada tabaqatnya yang lebih tinggi dan lebih rendah. Maka Ma'mar ini menyelisihi rawi yang lebih siko daripada dia di antara murid-murid Az-Zuhri. Wa khalafahu, dan dia menyelisihi Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas wa huwa sikoh, dia juga sikoh. Farawahu aniz Zuhri, dan dia meriwayatkan dari Az-Zuhri tabi'i an Amir bin Abi Waqqas an abihi bihi marfu'an, meriwayatkan dari Amir bin Abi Waqqas dari bapaknya, dan itu diriwayatkan secara marfu'. Wa akhta Ibrahim fi dzalik fa wasalahu syad, maka Ibrahim di sini salah atau keliru dalam hal itu, maka ia mausul, menjadikannya mausul, berarti dia syad. Qala Abu Hatim Imam Abu Hatim berkata, innama yarunahu aniz Zuhri, tiada lain mereka meriwayatkan dari Az-Zuhri, Qala Ja'a A'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis atau riwayat yang disebutkan tadi, berkata A'rabi kepada, atau datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mursal ashbah, yaitu hasan, lebih baik daripada marfu, lebih baik daripada marfu. Jadi mursal yang di bawah yang dari dari Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri itu lebih baik daripada marfu yang diriwayatkan oleh Ibrahim ibn Sa'ad. Berarti yang menyelisih siapa? Siapa yang menyelisih? Ma'mar atau Ibrahim ibn Sa'ad? Assalamualaikum. Siapa? Ibrahim ibn Sa'ad yang menyelisihi. Ma'mar yang diselisihi. Berarti yang diterima. Dari mana ditahu kalau Ibrahim ibn Sa'ad yang menyelisihi? Hasan ahta Ibrahim fi dzalika fawasalahu, maksudnya dia jadikan itu sebagai mausul marfu karena ia meriwayatkan dari Az-Zuhri, kemudian Imam Az-Zuhri dari Amir bin Abi Waqqas dari bapaknya marfu'an, itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal riwayat yang datang adalah dia mursal, bukan mausul. Walau alam, ini sebenarnya bisa nampak lebih jelas lagi kalau kita kumpulkan lagi riwayat-riwayat yang ada, jadi bisa lebih dilihat, bisa lebih diketahui. Cukup ya? Lalu lanjut. Belum jenis yang kedua. Besok lagi insyaallah. Kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.